Habib Ali ingin mengatakan bahwa al-insaniyah, kemanusiaan, dalam arti menjadi seorang muslim yang memiliki rasa cinta, rasa welas asih, mau berkorban kepada manusia lain, itu adalah dasar keagamaan. Kemanusiaan ini kira-kira lebih qat'i dibanding dengan keberagamaan. Sehingga kalau ada prinsip kemanusiaan yang kita yakini sebagai kebaikan berbeda dengan keberagamaan kita, bukan dengan agama ya, dengan keberagaman kita, maka kita harus mendahulukan prinsip kemanusiaan. Itu sebabnya Habib Ali mengatakan kemanusiaan sebelum keberagamaan ya. Habib Ali ini juga dikenal sebagai pembela kaum perempuan dan mengatakan kalau kita membiarkan penindasan kepada kaum perempuan, keislaman kita kira-kira sia-sia, nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah buku yang sangat menarik, ditulis oleh seorang tokoh yang bisa saya bilang tokoh muda dari Hadramaut, muridnya seorang Habib yang sering berkunjung ke Indonesia, yaitu Habib Umar bin Hafidh. Bahkan keduanya ini, murid dan guru ini berbesanan. Habib Ali Al-Jufri ini memiliki beberapa kekhasan kalau dibanding dengan ulama dari kalangan habaib Hadramaut, yaitu bahwa pengetahuannya dan pergaulannya jauh lebih luas. Beliau pernah tinggal di Abu Dhabi, tinggal di Mesir, di Saudi, selain tentu Hadramaut sebagai tanah leluhurnya. Dan beliau juga banyak melakukan safari ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan ke berbagai negara Asia. Juga beliau banyak bergaul dan mengambil dari kelompok-kelompok tasawuf di luar Thariqah Alawiyah yang merupakan thariqahnya kaum habaib yang berasal dari Hadramaut. Ya. Beliau mempelajari thariqah-thariqah lain dan sering mengutip dari para tokoh thariqah itu, juga mengenal syekh-syekh Sufi yang ada di Amerika, di Siprus, di Azerbaijan, dan berbagai daerah. Berkunjung juga beberapa kali ke Indonesia. Saya bahkan sempat ngobrol secara khusus di apartemen beliau di Jakarta ini. Nah, di antara salah satu pendekatan dakwahnya Habib Ali Al-Jufri ini, saya bahkan menulis satu bab khusus di buku saya, Menemukan Kembali Thariqah Alawiyah, selain tentang Habib Umar juga tentang Habib Ali Al-Jufri. Karena kekhasannya ini, beliau ini seorang yang memiliki pendekatan kemanusiaan di dalam berdakwah, di dalam membahas isu-isu agama. Sehingga tidak aneh jika kumpulan tulisan beliau ini diberi judul Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan, yang memang merupakan salah satu judul dari salah satu artikel yang dikompilasi di buku ini, yaitu dalam bahasa Arab kira-kira Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Orang harus jeli kalau melihat bahwa Habib Ali itu tidak mengatakan kemanusiaan sebelum agama, karena agama dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan Al-Insaniyah Qabla Din, ya, tapi Qabla Tadayyun. Keberagamaan itu artinya praktek dan pemikiran yang disumberkan kepada dasar-dasar agama Islam. Kalau Al-Quran, hadis itu qat'i dari segi dalalahnya, ya. Nah, tapi kalau keberagamaan karena dia melibatkan tafsir dari manusia terhadap dasar-dasar yang qat'i itu, ya tidak menjadi qat'i lagi. Dia sudah dhanni. Habib Ali ingin mengatakan bahwa al-insaniyah, kemanusiaan, dalam arti menjadi seorang muslim yang memiliki rasa cinta, rasa welas asih, mau berkorban kepada manusia lain, ya, yang bisa diperluas kepada makhluk Allah yang lain, itu adalah dasar keagamaan yang lebih menjadi prioritas ketimbang keberagamaan yang dhanni tadi. Kemanusiaan ini kira-kira lebih qat'i dibanding dengan keberagamaan. Sehingga kalau ada
prinsip kemanusiaan ya yang kita yakini sebagai kebaikan berbeda dengan keberagamaan kita, bukan dengan agama ya, dengan keberagamaan kita, maka kita harus mendahulukan prinsip kemanusiaan. Itu sebabnya Habib Ali mengatakan kemanusiaan sebelum keberagamaan ya. Di dalam tulisan beliau itu misalnya beliau mengutip hadis yang bercerita tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya dan masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan. Kalau kita bicara keberagamaan, pelacur pasti masuk neraka. Tapi ternyata pelacur yang punya rasa kemanusiaan atau kehewanan terhadap seekor anjing itu justru bisa diampuni dan masuk surga. Sementara seorang muslim yang meninggalkan rumahnya dalam keadaan kucingnya terkunci sehingga kucingnya tidak bisa makan dan meninggal dunia, itu diancam oleh neraka. Harusnya kalau keberagamaan itu yang prioritas, maka orang nggak peduli pada manusia lain, asal sholat, asal puasa, asal haji, asal zakat, dia pasti masuk surga. Nah, tapi ditunjukkanlah Habib Ali bahwa unsur kemanusiaan itu lebih penting dari keberagamaan. Tidak perlu kita benturkan, ya. Tapi kalau kita harus milih, tolok ukur apa yang kita pakai di dalam mengecek apakah keberagamaan kita itu sudah lurus, itu adalah apakah kita memiliki rasa kemanusiaan dan mendahulukan itu di atas persoalan-persoalan misalnya ritus-ritus yang sebetulnya dalam keadaan darurat malah mungkin bisa ditunda. Itu salah satu yang merupakan inti pembahasan di buku ini, tapi banyak sekali artikel lain, judul-judul lain di dalam buku ini yang tidak langsung membahas hal itu, tapi bisa menjadi semacam inti dari pembahasan di buku ini. Misalnya ada satu bab yang membahas tentang Nelson Mandela. Dulu saya pernah di Twitter waktu Nelson Mandela meninggal dunia, saya membuat satu kalimat retoris, kalau Nelson Mandela nggak masuk surga, siapa lagi yang mau masuk surga? Dan di sini Habib Ali Al-Jufri menunjukkan betapa sejajarnya hal-hal yang dilakukan oleh Nelson Mandela dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seingat saya Habib Ali tidak mengatakan Nelson Mandela tidak kafir, tapi saya menangkapnya khususnya dalam konteks kemanusiaan sebelum keberagamaan ini bahwa Nelson Mandela itu mungkin secara nominal bukan muslim, tapi secara fitri seorang muslim. Dan judul tulisan itu betul-betul menyejajarkan langkah-langkah, bukan menyamakan ya, yang diambil oleh Nelson Mandela dalam melawan rasisme dengan segala pengorbanan yang luar biasa sebagai sejalan dengan ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW. Juga dalam artikel lain misalnya Habib Ali berusaha menekankan bahwa dalam soal kemanusiaan orang muslim itu punya persamaan dengan orang-orang penganut agama lain. Bahkan saya nggak tahu, mungkin ateis. Saya ingat salah satu yang dibahas itu Rachel Corrie itu, yang membela Palestina sampai terbunuh oleh tentara Israel. Ya, kalau dia hanya melihat orang Palestina sebagai misalnya mayoritas muslim, ya dia nggak akan berbuat begitu. Tindakan Rachel Corrie ini adalah sebuah tindakan yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang harus mendapatkan respon yang sama dari kaum muslim, yaitu respon kemanusiaan. Sebelum melihat agamanya Rachel Corrie itu apa, kita harus melihat bahwa Rachel Corrie ini seorang manusia yang baik, yang mendahulukan kemanusiaan, yang kita mesti tiru. Ada juga artikel tentang keprihatinan beliau terhadap sektarianisme. Ya, sektarianisme itu kan persoalan tadayun, penafsiran madhab apa yang benar, sekte apa yang benar. Habib Ali di sini menunjukkan keprihatinan ketika mendapati bahwa sektarianisme ini telah mendominasi dan menjadi sumber konflik di antara kaum muslim. Jadi kemanusiaan, bahkan persaudaraan sesama muslim itu dikalahkan oleh tadayun, oleh interpretasi keagamaan yang sektarian itu, ya. Dan sebagai penutup saya ingin sekali lagi menggarisbawahi, Habib Ali ini menekankan sekali tentang pentingnya tidak boleh membenci orang, ya. Membenci tindakan boleh, tapi bahkan terhadap orang kafir, kira-kira begitu ya, saya tidak ingat persisnya,
itu kita nggak boleh benci. Karena kita ini kan wajib berdakwah kepada siapapun, mengajak orang kepada Islam. Kalau kepada orang kafir kita benci, mungkinkah kita mengharapkan kebaikan terhadap orang kafir itu? Nah, kan memasukkan dia ke Islam itu berarti kan memberikan kebaikan pada dia. Gak mungkin kita akan berdakwah dengan orang kafir secara ikhlas kalau kita benci kepada dia. Kita harus cinta kepada dia, dan karena kita cinta, kita ingin kebaikan bagi dia dengan mengajaknya masuk ke dalam agama yang benar, yaitu agama Islam. Itu diantara prinsipnya Habib Ali Al-Jufri. Dan Habib Ali Al-Jufri ini bukan hanya ngomong, tapi juga dikenal sebagai tokoh gerakan dialog di antara umat Islam dan umat Katolik. Beliau inilah yang menjadi salah satu inisiator dari sebuah gerakan yang namanya Kalimatun Sawa atau Common Words, ya, yang kemudian menulis surat kepada Paus, dijawab oleh Paus, yang menjadi satu bahan dialog yang sangat menyejukkan, dan kemudian menjadi sebuah gerakan dengan nama yang sama, Common Words, untuk melanjutkan dialog Islam dan Katolik misalnya. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Habib Ali ini juga dikenal sebagai pembela kaum perempuan dan mengatakan kalau kita membiarkan penindasan kepada kaum perempuan, keislaman kita kira-kira sia-sia, nggak ada gunanya. Nah, itulah kira-kira sekadar teaser tentang isi buku Kemanusiaan Sebelum Keberagaman ini. Saya menganjurkan buku ini dibaca karena bisa meluruskan pemahaman kita tentang tadayun atau keberagamaan dan tentang pentingnya insaniah atau kemanusiaan yang oleh Habib Ali disebut harus diprioritaskan terlebih dulu ketimbang tadayun, ya, bukan din, karena din itu tidak mungkin bertentangan dengan kemanusiaan. Demikian sedikit ulasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.